Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarmizi Alfi, NIM 1804030086. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu membuat video tentang artificial intelligence di era industri 4.0. Di sini ada artificial intelligence sebagai penggerak di era industri 4.0 dan tantangannya bagi sektor pemerintah dan swasta. Artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. Internet of Things atau LOT dan Big Data contohnya di mana AI dapat diimplementasikan. Teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Lebih dari itu, saat ini telah banyak mesin yang dapat menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan AI. Sebagaimana telah kamera cerdas pendeteksi kepadatan volume kendaraan di jalan raya menggunakan teknologi Deep Learning Neural Network yang telah diimplementasikan pada beberapa pemerintah, daerah, kabupaten, dan kota dalam mendukung program Smart City yang telah dicanangkan. Kebutuhan akan keunggulan kompetitif di berbagai sektor strategis secara historis merupakan pendorong untuk mengembangkan mekanisme baru yang lebih canggih dan cerdas serta hemat biaya dalam proses produksi dan penyediaan jasa. Dalam hal ini, dan sejak awal era industrialisasi, dari waktu ke waktu, lompatan tren teknologi terjadi dan merevolusi konsep produksi dan penyediaan jasa. Hal ini yang disebut sebagai revolusi industri. Revolusi industri pertama terjadi di bidang mekanisasi dan mesin uap. Revolusi industri kedua didasarkan pada penggunaan intensif energi listrik dan produksi massal. Dan revolusi industri ketiga didirikan di lingkungan IT atau IT dan meluaskan domain di digitalisasi. Industri 4.0 sangat terkait dengan inovasi kreatif. Dalam beberapa dekade terakhir, inovasi menambahkan kompilasi melalui mobile application, cloud computing, dan big data yang bersama-sama dapat membangun simbiosis yang sempurna, menciptakan konsep baru untuk proses industrialisasi, dan menggeser model pasar ke era baru, persaingan dan diferensiasi produk. Geiger dan SA 2013. Industri 4.0 mewakili pergeseran menuju ekonomi berbasis inovasi dengan ilmu pengetahuan, data, dan lots sebagai konsep yang terpusat. Hal ini akan mempengaruhi struktur model saat ini, pasar, dan proses bisnis zaman industri, serta membuka jalan menuju era baru digitalisasi dengan sistem produksi yang lebih pintar dan proses bisnis yang paling berkaitan. Ada 3 poin yang merepresentasi revolusi industri 4.0. Yang pertama, digitalisasi produksi, sistem informasi untuk manajemen dan perencanaan produksi. Yang kedua, otomatisasi, sistem untuk akuisisi data dari jalur produksi dan menggunakan mesin. Yang ketiga, menghubungkan mesin manufaktur dalam rantai pasokan yang komprehensif dan pertukaran data otomatis. Di balik perkembangan industri 4.0 ada satu tren teknologi yang menjadi aktivator terhadap bergulirnya era ini,
Itulah artificial intelligence atau AI atau bisa disebut kecerdasan buatan. Pergeseran mekanisme dalam proses manufaktur akan diselesaikan dalam kerja mesin pintar yang berinteraksi atau berinteraksi satu dengan yang lain dengan pengguna. AI secara efektif dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur saat ini melalui manufaktur adaptif yang didukung AI, kontrol kualitas otomatis, pemeliharaan prediktif, dan banyak lagi. AI dapat memberikan solusi seputar inspeksi visual, pengendalian dan otomatisasi, kalibrasi, dan penyetelan dan identifikasi masalah otomatis untuk mitra produser besar. Mekanisme yang berjalan berupa algoritma, machine learning, aplikasi, dan platform membantu produsen menemukan model bisnis baru, menyempurnakan kualitas produk, dan mengoptimalkan operasi manufaktur. Pada makalah ini membahas tentang pengenalan salah satu algoritma yang populer digunakan di sektor industri pada era industri 4.0, yaitu artificial neural network, dan tantangannya bagi pemerintah dan industri serta kebutuhan akan tenaga Chief Information Officer atau CIO pada sektor pemerintah maupun swasta untuk menghadapi era industri 4.0. Sini ada hasil dan pembahasan. Artificial Intelligence, Neural Network, dan Deep Learning. Deep Learning atau Deep Neural Network adalah jenis machine learning yang menggunakan model komputasi yang terinspirasi oleh struktur saraf otak dan saat ini banyak diadopsi oleh banyak perusahaan besar di bidang manufaktur, finansi, kesehatan atau healthcare, media, dan energi. Istilah deep learning mengacu pada mekanisme learning yang terdapat pada neural network atau artificial intelligence sebagai penggerak industri 4.0 dan tantangannya bagi sektor pemerintah dan swasta. Reza Dia Yogyakarta 64 jaringan saraf tiruan yang terkadang memiliki banyak layer atau lapisan yang mendalam. Neural network muncul pertama kali pada tahun 1954 dengan istilah perceptron Rosenblatt dan telah dikembangkan dengan cepat pada tahun 1980 dan telah banyak digunakan secara meluas di dunia industri sejak tahun 1990-an. Neural network memiliki arsitektur yang mengadopsi kemampuan otak manusia terorganisir dalam neuron dan sinapsis dan mengambil bentuk seperangkat unit yang terinterkoneksi. Masing-masing variabel input terkorespondensi dengan unit pada input layer. Pada saraf otak manusia menggunakan jaringan neuron yang terkoneksi dan sangat besar untuk pemrosesan sebuah informasi dan untuk memodelkan setiap objek yang ada di sekitar kita. Secara sederhana, neuron mengumpulkan masukan dari neuron lain menggunakan dendrit. Pada beberapa kasus di mana jaringan menggunakan teknik prediktif, di sana mungkin terdapat satu atau lebih variabel yang saling ketergantungan. Pada kasus ini, masing-masing variabel terkorespondensi ke setiap unit atau beberapa unit di kasus kualitatif variabel pada level akhir atau disebut layer output. Neuron menghitung semua input dan jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari ambang batas, sel neuron akan menyala. Sinyal tersebut kemudian dikirim ke neuron lain yang terhubung melalui akson. Di sini ada gambarnya.
Yang B, tantangan di sektor industri. Di era industri 4.0 banyak perusahaan mencari tahu bagaimana mengadopsi suatu platform AI untuk diterapkan dalam proses bisnis. Mereka yang tentunya hal ini tidak mudah. Strategi pengintegrasian AI seluruhnya dimulai dari akuisisi data, desain struktur sistem, hingga mencari algoritma atau metode yang membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks di dalam proses produksi dari awal hingga akhir pada industri, khususnya industri manufaktur. Pada kenyataannya, teknologi ini masih terlalu kompleks dan membutuhkan penelitian dan usaha yang cukup berat. Ditambah dengan mekanisme algoritma yang secara mendasar tidak hanya dititik beratkan pada aspek engineering saja, akan tetapi juga memerlukan aspek science, di mana hal ini seolah-olah terdapat dua aspek yang berbeda dan harus dikuasai. Lebih jauh lagi, penggunaan IT atau IT untuk mengubah perusahaan tradisional menjadi perusahaan yang mengadopsi tren teknologi di era industri 4.0 membutuhkan lebih dari hanya sekedar membangun situs web, sistem informasi, atau aplikasi mobile. Dengan menggunakan AI atau machine learning, beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi engineering akan dapat terselesaikan. Predictive modeling sebagai contohnya, saat ini telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan e-komersi besar seperti Amazon, Alibaba, dan perusahaan raksasa lainnya. Predictive modeling atau pemodelan prediktif adalah proses membuat atau menguji dan memvalidasi model untuk memprediksi kemungkinan akan suatu hasil. Model analisis ini memungkinkan peneliti, ilmuwan data, insinyur, dan analisis untuk menghasilkan keputusan dan hasil yang dapat diandalkan dan berulang dalam menemukan wawasan tersembunyi atau insights melalui pembelajaran dari hubungan historis dan tren dalam data. Senegram ada gambar predictive analysis, ada data, reporting analysis, monitoring, dan prediction analysis. Yang C, tantangan di sektor pemerintah. Industri 4.0 dapat membantu pemerintah meningkatkan perekonomian yang bersifat lebih terbuka, flashback, berbasis pengetahuan dan keterampilan, dapat mempromosikan pasar lokal pada lingkup perdagangan internasional, meningkatkan efisien dan efektivitas pada sistem perawatan, kesehatan dan sosial, dan masih banyak potensi keuntungan lainnya. Terdapat sisi lain dari industri 4.0 di mana pemerintah dapat semakin tidak berdaya menghadapi mega corporation masyarakat, baik secara individu, corporation, atau komunitas yang berkepentingan, akan menggunakan tren teknologi ini untuk mencari otonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, teknologi blockchain dapat mendorong pendekatan baru untuk perbankan dan keuangan pribadi, memungkinkan seseorang memilih untuk berdagang satu dengan yang lain dalam mata uang tidak resmi seperti Bitcoin daripada mata uang yang dijalankan oleh bank sentral. Simpulan, Industri 4.0 sangat terkait dengan inovasi cerdas. Dalam beberapa dekade
terakhir, inovasi menambahkan kompilasi melalui mobile application, cloud computing, media sosial, dan big data, dan artificial intelligence yang bersama-sama dapat membangun simbiosis yang sempurna, menciptakan konsep baru untuk proses industrialisasi, dan menggeser model pasar lama ke era baru persaingan dan diferensiasi produk. Saran: dalam menghadapi era industri 4.0, hendaknya setiap entitas baik pemerintah, swasta, dan komunikasi kreatif pada saling berelaborasi dalam merealisasikan industri 4.0, sehingga ke depan hal ini akan menjadi sarana yang mendorong Indonesia menjadi negara yang mampu berdaya saing dengan negara maju yang telah mengadopsi tren industri 4.0 dan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara berkembang lainnya, di mana hal ini disebabkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan swasta sebagai penggerak roda ekonomi yang mampu untuk beradaptasi dengan platform tren industri 4.0. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.